Dalam sejarah perkembangan filsafat Islam, terdapat dua doktrin yang berbeda dalam menjelaskan bagaimana alam itu dijadikan. Yang pertama, doktrin penciptaan dan doktrin emanasi. Teori penciptaan merupakan pemikiran ahli teologi, terutama para ahli dalam aliran Asy'ariyah. Aliran ini berpendapat bahwa Allah menjadikan alam melalui sifatnya. Dalam kajian teologi, pembahasan terhadap kejadian alam menjurus kepada kajian sifat-sifat Allah dan kesan-kesan dari sifat-sifat tersebut. Nah, menurut aliran ini, alam mempunyai dua unsur, yaitu unsur jauhar dan unsur arod, atau substansi dan asidens. Demikian juga dengan teori emanasi, yang merupakan pemikiran para filosof Islam. Mereka mengelola pemikiran para ahli teologi, terutama tentang sifat af'al Allah dalam konteks keberadaan alam. Para filosof Islam berpendapat bahwa penciptaan sebenarnya adalah suatu proses yang lahir daripada konsep akibat yang semestinya. Melalui tindakan berpikir yang dilakukan oleh pencipta, maka alam sebagai objek pikiran pencipta wujud yang semestinya. Teori emanasi ini menjelaskan bahwa alam ini abadi. Filosof Islam pertama yang dipandang memperkenalkan teori ini adalah Al-Farabi. Menurutnya, alam semesta ini dijadikan secara berlimpah. Teori ini diambil dari Neoplatonisme, yang mengatakan bahwa alam ini terjadi karena limpahan yang dari Yang Esa. Wujud pertama yang melimpah adalah suatu, yakni akal. Dengan demikian, keanekaan alamiah itu tidak secara langsung dimulai dari Tuhan, tetapi dari akal pertama yang melimpah mengandung keanekaan potensial. Sebab, langsung bagi keanekaan aktual di dalam alam empiris. Berdasarkan teori ini, Tuhan terpelihara keutuhan zatnya dari keanekaan, karena Tuhan bukan langsung dari wujud empiris. Teori yang dikemukakan Al-Farabi ini adalah untuk menjelaskan hakikat-hakikat yang terlibat dalam proses emanasi. Hakikat-hakikat tersebut dijelaskan dalam uraian prinsip-prinsip kewujudan. Al-Farabi membagi prinsip-prinsip ini kepada kewujudan yang bukan jisim dan kewujudan yang berada di dalam jisim. Jisim-jisim tidaklah dengan sendirinya dianggap sebagai prinsip kewujudan. Sebelum Al-Farabi, filosof Islam pertama adalah Al-Kindi. Pemikiran Al-Kindi dalam bidang teologi sejalan dengan pemikiran Mu'tazilah. Menurut Al-Kindi, alam ini baru, tidak abadi. Alam diciptakan oleh Allah. Al-Kindi menggunakan kata-kata ibda untuk menjelaskan proses penciptaan alam. Dalam hal ini, Syekh Husain Nasir berpendapat, walaupun Al-Kindi telah melahirkan perspektif baru dalam dunia intelektual Islam, namun Al-Farabi lah yang telah meletakkan filsafat Islam di atas asas yang lebih kuat dan kokoh. Menurut Ibnu Maskawai, Allah menciptakan alam melalui proses emanasi. Emanasi yang dipahami oleh Ibnu Maskawai adalah entitas pertama yang memancarkan dari Allah, yaitu akal atau akal aktif. Akal aktif ini tanpa perantara sesatu pun. Dari perantara jiwa timbul planet atau al-falak, pelimpahan yang terus-menerus dari Allah dapat memelihara tatanan di dalam alam ini. Selain Ibnu Maskawi, Ibnu Sina membahas tentang proses emanasi yang diajukan oleh Ibnu Sina didasarkan karena di dalam Al-Quran tidak ditemukan informasi yang rinci tentang penciptaan alam dari materi yang sudah ada atau dari tiada. Ibnu Sina memberi corak yang berlainan dari teologi emansipasi. Oleh Ibnu Maskawi, corak emanasi yang diajukan Ibnu Sina adalah dari Tuhan yang akan memancarkan inteligensi atau akal pertama. Dari akal pertama memancarkan akal kedua atau langit pertama. Apabila melihat dari pendapat teolog dan filosofis di atas, maka pemikiran atau pandangan para filosof Islam tentang emanasi masih dinilai mempunyai originalitas dalam kajian dan studi Islam. Dengan menggali teori yang emanasi yang pernah ada menjadi penting dalam khasanah pemikiran Islam, maka paling tidak akan menumbuhkan motivasi baru pada pemikir-pemikir Islam modern untuk mengembangkan pemikiran mereka terhadap ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam Al-Quran. Proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Pembicaraan Al-Quran tentang proses penciptaan alam semesta dapat ditemukan dari ayat-ayat yang tersebar dalam beberapa surat, yaitu terdapat pada Quran Surat Hud ayat 7,
Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Fussilat ayat 9-12 yang berbunyi sebagai berikut. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Pada Quran Surat Hud ayat 7, Allah menegaskan bahwa Dialah Sang Pencipta alam semesta, langit dan bumi, serta segala isinya. Sebelum proses penciptaan dimulai, Allah telah memiliki arsy atau singgasana yang berada di atas air ketika menciptakan alam semesta. Allah menguji manusia, siapa yang paling baik amalnya dalam memanfaatkan ciptaannya, supaya mereka mendapatkan balasan atas amal perbuatan mereka. Pada permulaan ayat diawali dengan menyebutkan bahwa dalam menciptakan alam, langit dan bumi memakan waktu selama 6 masa dengan rincian 2 hari menciptakan bumi, 2 hari menciptakan segala isinya, dan 2 hari menciptakan langit dan segala isinya. Pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 juga menunjukkan bahwa air atau alma telah ada sebagai salah satu kondisi terwujudnya alam semesta. Menurut Majid Ali Khan, dengan mengutip Abdullah Yusuf Ali, mengatakan bahwa ilmu biologi kontemporer menunjukkan semua kehidupan dimulai dari air. H.G. Sarwar dalam bukunya yang berjudul Philosophy of Quran mengatakan bahwa air adalah komponen terpenting bagi kehidupan. Hal ini sebagai perluasan yang sangat mendukung teori kimia dan fisika. Menurut Hasbi Asyidiki, teori penciptaan alam yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan sesuai dengan teori Al-Quran sendiri yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Teori-teori ilmiah yang sesuai dengan Al-Quran. Pertama, sebelum dijadikan langit dan bumi, hanya terdapat zahroh-zahroh yang menyerupai kabut dan air yang menjadi unsur pokok terjadinya alam ini. Kedua,
Langit dan bumi mulanya adalah suatu paduan, kemudian Allah memisahkannya, lalu Allah menjadikan udara di antara keduanya yang menghilangkan panas bumi, agar manusia dapat hidup di atasnya. Udara yang bergerak dan terus berpindah-pindah, itulah yang menyebabkan turunnya hujan, yang membentuk lautan dan sungai. Ketiga, yang dinamakan langit bukanlah planet, tetapi ruang yang tidak terbatas dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Dan ruang itulah yang menjadi tempat beredarnya seluruh bintang-bintang. Lalu dapat dikatakan bahwa yang dikehendaki dengan 7 petala langit ialah 7 kelompok gugusan bintang, yang masing-masing beredar menurut garis edarnya. Pada Quran Surat Fussilat ayat 9-12, Allah menjelaskan bahwa dalam proses penciptaan alam semesta terdiri dari 2 tahap. Pertama, alam semesta diciptakan dalam bentuk asap atau dukhon. Ibnu Katsir menafsirkan dukhon dengan sejenis uap air. Kedua, terpecahnya asap menjadi berbagai benda-benda langit. Penjelasan ini sama seperti yang diakui oleh kebanyakan pakar astrofisika, yakni teori ledakan besar. Menurut teori ini, puluhan atau mungkin ratusan miliar tahun silam terdapat sebuah tumpukan gas yang terdiri dari hidrogen dan helium yang berotasi perlahan-lahan. Kemudian gas pecah dalam suatu peristiwa yang disebut tadi dengan ledakan besar, dan selanjutnya membentuk benda-benda langit yang kini dikenal dengan galaksi. Dalam alam semesta terdapat bermiliar-miliar galaksi, masing-masing berotasi pada sumbunya, berpadu sedemikian rupa sehingga satu sama lain tidak bertabrakan. Pada tahap kedua, galaksi pecah dan menjadi bermiliar-miliar bintang. Salah satu di antara bintang itu adalah matahari. Setiap gas yang membentuk bintang pecah sebagai tahap ketiga untuk membentuk planet-planet yang mengelilingi bintang. Setiap bintang dan planet berotasi sedemikian rupa sehingga tidak ada tabrakan antara satu dengan yang lain. Semua itu adalah sunatullah, tanda-tanda atau hukum Allah, atau dalam istilah ilmiah disebut dengan hukum alam. Masih menurut Quran Surat Fussilat ayat 9-12, bumi diciptakan dalam 2 hari. 4 hari lagi Allah menciptakan hiasan-hiasannya, menciptakan segala bahan makanan, bahan pakaian, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya dalam 4 tahapan. 1 tahapan untuk memadatkan materi bumi setelah asalnya berupa gas. Tahap lagi untuk menyempurnakan lapisan-lapisan bumi selebihnya, termasuk diantaranya bahan-bahan mineral yang ada pada bumi. Tahap lagi untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, serta tahap yang terakhir yaitu untuk pembentukan binatang. Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan proses penciptaan bumi terlebih dahulu. Setelah itu disebutkan penciptaan langit dengan segala isinya. Sedangkan pada ayat-ayat lain biasanya terlebih dahulu diceritakan penciptaan langit, kemudian penciptaan bumi. Menurut Al-Maraghi, pengungkapan dalam bentuk demikian karena manusia memperhatikan keadaan bumi yang ada di sekelilingnya, maka penyebutan tentang bumi didahulukan. Sedangkan menurut Hasbi Asyidiki, dalam rencananya Allah lebih dahulu membuat rencana bumi daripada rencana pembuatan langit. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kemudian lebih dahulu menciptakan langit, termasuk matahari, dari bumi. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan bumi adalah kata samawat yang diartikan dengan langit setidaknya memiliki 3 pengertian, yaitu pertama, berarti awan atau sahab. Hal ini seperti dalam Al-Baqarah ayat 164. Kedua, langit bermakna benda, seperti terdapat pada Quran Surat Al-Insyiqaq ayat pertama. 3,
Langit juga bisa berarti sesuatu yang di atas. Sementara itu, penyebutan kata samawat dalam bentuk jamak karena langit diciptakan dalam 7 tingkat atau 7 lapis. 7 lapis ini diulang dalam 5 ayat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 17, Quran Surat Al-Tolak ayat 12, Quran Surat Al-Mulk ayat 3, dan Quran Surat Al-Naba ayat 12. Dilengkapi dengan menyebut tanda-tanda zodiak tentang matahari, bulan, dan bintang-bintang yang indah dan menjadi alat pelempar setan. Adapun kata ardi adalah bumi yang menjadi tempat hidup, tempat berkembang biak, dan tempat mencari rezeki semua makhluk Allah. Bumi inilah yang diperintah Allah untuk dimakmurkan dan dilarang merusaknya. Yang diberi beban tanggung jawab untuk memimpin dan memakmurkannya adalah khalifah, yaitu manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, tetapi setelah Allah menciptakan manusia dalam rupa yang terbaik, lalu merendahkannya ke tingkat yang serendah-rendahnya, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh.